Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adriani Sarinjani, NIM 1810004, Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi dan lingkungannya. Baik, yang pertama yaitu definisi akuntansi dari sudut pemakai. Definisi akuntansi dari sudut pemakai merupakan disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu organisasi. Yang kedua, definisi akuntansi dari sudut proses kegiatan. Definisi akuntansi dari sudut proses kegiatan merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Lalu, berdasarkan fungsinya, akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan. Manfaat informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yang pertama yaitu membuat perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditur, badan pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengguna dan guna informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pengguna langsung terhadap perusahaan, meliputi pemilik dan calon pemilik atau investor, calon kreditur dan kreditur, manajemen, karyawan dan calon karyawan, dan pemerintah. Yang kedua yaitu pengguna tidak langsung terhadap perusahaan, meliputi analis dan konsultan keuangan, asosiasi dagang, dan federasi buruh. Selanjutnya yaitu profesi akuntansi dan bidang spesialisnya. Yang pertama yaitu akuntan privat. Akuntan privat atau intern bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan perusahaan tersebut. Yang kedua, akuntan publik, yaitu menyerahkan rupa-rupa jasa akuntansi untuk perusahaan-perusahaan bisnis. Yang ketiga, akuntan pemerintah, dan yang keempat, akuntan pendidik. Lalu selanjutnya bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi publik dan akuntansi intern. Yang pertama meliputi audit atas laporan keuangan atau auditing. Auditing merupakan pemeriksaan secara independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disusun manajemen bagi para investor, kreditur, dan pihak luar lainnya. Apabila akuntan publik yakin bahwa laporan keuangan menyajikan informasi secara wajar, maka ia akan memberikan pendapat bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang kedua adalah akuntansi perpajakan. Adalah jasa akuntan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian jasa ini adalah satu, untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku, dan untuk membantu membuat perencanaan pajak atau tax planning. Yang ketiga yaitu konsultasi manajemen. Konsultasi manajemen adalah pemberian jasa yang meliputi aspek yang luas. Biasanya jasa ini diberikan bersamaan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan. Yang keempat yaitu perancangan sistem akuntansi. Perancangan sistem akuntansi mengidentifikasi kebutuhan informasi untuk kepentingan intern maupun ekstern. Setelah kebutuhan informasi diketahui, selanjutnya dirancang dan dikembangkan sistem yang sesuai. Sistem informasi akuntansi sangat membantu dalam mengawasi jalannya operasi suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu akuntansi intern. Yang pertama yaitu akuntansi umum atau pembuatan laporan keuangan. Adalah akuntansi yang bertujuan utama menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar. Yang dimaksud pihak luar adalah pihak-pihak di luar manajemen perusahaan
seperti investor, kreditur, badan pemerintah, dan pihak luar lainnya. Yang kedua yaitu akuntansi biaya. Yang ketiga peranggaran. Peranggaran menetapkan sasaran penjualan dan laba, serta perencanaan yang terrinci untuk mencapai sasaran tersebut. Penyusunan anggaran selalu memperhatikan data masa lalu yang dilaporkan dalam laporan akuntansi. Anggaran juga digunakan untuk mengawasi jalannya operasi perusahaan melalui perbandingan antara data sesungguhnya dengan anggaran. Oleh karena itu, perusahaan biasanya memandang kegiatan peranggaran sebagai aspek yang penting dari sistem akuntansinya. Yang keempat yaitu ada audit intern. Audit intern adalah audit yang dilakukan oleh auditor intern perusahaan. Perusahaan besar umumnya memiliki staf audit intern. Pada auditor intern bertugas untuk mengevaluasi sistem akuntansi dan manajemen. Tujuan pokoknya adalah untuk membantu manajemen dalam memperbaiki efisiensi operasi dan untuk menjamin bahwa para karyawan dan bagian-bagian perusahaan telah melaksanakan prosedur dan rencana yang ditetapkan manajemen. Selanjutnya, jenis perusahaan dilihat dari keluarannya. Yang pertama yaitu perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga perusahaan manufaktur. Lalu jenis perusahaan yang dilihat dari bentuknya adalah perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum. Adalah prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang digunakan para akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Prinsip-prinsip dan konsep-konsep akuntansi dikembangkan dari hasil penelitian, praktik-praktik yang berlaku di masyarakat, dan pernyataan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU dikodifikasikan dalam bentuk standar tertulis yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Akuntansi atau IAI. Prinsip-prinsip akuntansi selanjutnya yaitu yang pertama, prinsip reliabilitas atau objektivitas, yaitu prinsip yang menetapkan bahwa data yang digunakan dapat diverifikasi. Yang kedua yaitu prinsip biaya perolehan, merupakan prinsip biaya perolehan yang menetapkan jumlah yang dipakai dalam catatan akuntansi untuk pembelian barang dan jasa. Selanjutnya yaitu asumsi proses akuntansi. Asumsi merupakan fondasi dalam proses akuntansi. Ada beberapa asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi, yaitu yang pertama kesatuan usaha. Di dalam konsep ini, perusahaan dianggap sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya, atau dengan kata lain, perusahaan dianggap sebagai unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya atau dari kesatuan usaha yang lain. Yang kedua yaitu kontinuitas usaha. Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan itu akan hidup terus, dalam arti diharapkan tidak ada terjadi likuidasi di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu penggunaan unit moneter. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan hanya mencatat data transaksi yang bisa dinyatakan dalam satuan uang. Asumsi ini memungkinkan akuntansi mengukur kejadian-kejadian ekonomi. Selanjutnya, etika profesi akuntan. Kode Etik Akuntan Indonesia berisi berbagai pernyataan spesifik tentang etika profesi akuntan. Beberapa hal penting yang tercantum di dalam kode etik profesi akuntan tersebut antara lain, menurut Rudianto, setiap akuntan harus selalu mempertahankan nama baik profesi dan menjunjung tinggi aturan etika profesi serta hukum negara di mana ia melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, setiap akuntan harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, setiap akuntan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan.
Setiap akuntan harus meningkatkan kecakapan profesionalnya agar mampu memberikan manfaat optimum dalam melaksanakan tugasnya. Setiap akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya. Setiap akuntan harus mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan atau pelaksanaan tugasnya. Lalu selanjutnya pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan. Kegiatan pencatatan dan penggolongan merupakan proses yang dilakukan secara rutin dan berulang kali setiap terjadi transaksi keuangan. Transaksi keuangan ini merupakan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan seperti menerima setoran dari pemilik, meminjam uang dari luar perusahaan, membeli gedung dan peralatan, membeli bahan baku, membayar gaji, menjual barang dan lainnya disebut sebagai transaksi keuangan. Lalu, laporan yang dihasilkan dari proses akuntansi meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu hubungan antara harta dan sumber harta. Harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Transaksi-transaksi perusahaan akan berpengaruh terhadap jumlah komponen-komponen tersebut, tetapi jumlah harta akan selalu sama dengan jumlah kewajiban dan modal. Hubungan ketiga komponen tersebut mencerminkan posisi keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya, pengaruh transaksi keuangan terhadap laporan keuangan. Yang pertama yaitu transaksi yang bersifat menambah modal akan berdampak pada penambahan kekayaan yang besarnya sama dengan penambahan modal tersebut. Demikian juga sebaliknya, transaksi yang bersifat mengurangi modal akan berdampak pada pengurangan kekayaan yang besarnya sama dengan pengurangan modal. Yang kedua yaitu transaksi yang bersifat menambah kewajiban akan berdampak pada penambahan kekayaan yang besarnya sama dengan penambahan kewajiban tersebut. Demikian juga sebaliknya, transaksi yang bersifat mengurangi kewajiban akan berdampak pada pengurangan kekayaan yang besarnya sama dengan pengurangan kewajiban. Yang ketiga yaitu transaksi yang bersifat merubah komponen kekayaan yang satu menjadi kekayaan lain, tidak berubah nilai aktiva secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mekanisme debit kredit. Harta sama dengan kewajiban ditambah modal ditambah pendapatan dikurangin biaya. Lalu harta ditambah biaya sama dengan kewajiban ditambah modal ditambah pendapatan. Rekening biaya mengikuti pola rekening aktiva, yaitu apabila bertambah dicatat di sebelah kiri atau debit, dan apabila berkurang dicatat di sebelah kanan atau kredit. Rekening pendapatan mengikuti pola rekening kewajiban dan ekuitas, yaitu apabila bertambah dicatat di sebelah kanan atau kredit, dan apabila berkurang dicatat di sebelah kiri atau debit. Selanjutnya yaitu mekanisme debit kredit. Yang pertama, apabila aktiva bertambah dicatatnya di debit, dan apabila aktiva berkurang dicatatnya di kredit. Contoh, dibeli sebidang tanah seharga 1 juta rupiah. Maka analisis transaksinya yaitu debit tanah sebesar 1 juta rupiah karena aset bertambah, dan di kredit kas sebesar 1 juta rupiah karena aset berkurang. Selanjutnya yaitu kewajiban. Apabila kewajiban bertambah dicatatnya di kredit, dan apabila kewajiban berkurang dicatatnya di debit. Contohnya yaitu dibayar utang kepada Tuan Budi sebesar 100.000 rupiah. Analisis transaksinya yaitu debit utang usaha sebesar 100.000 rupiah karena kewajibannya berkurang, dan kredit kas sebesar 100.000 rupiah karena aset berkurang. Lalu modal. Apabila modal bertambah
maka dicatatnya di kredit, dan apabila modal berkurang dicatatnya di debit. Contoh, Tuan Budi menambahkan modal pada perusahaannya sebesar 5 juta rupiah. Maka analisis transaksinya debit kas sebesar 5 juta rupiah karena aset bertambah, dan kredit sebesar 5 juta rupiah karena modal bertambah. Selanjutnya yaitu penghasilan. Apabila penghasilan bertambah, dicatatnya di kredit, dan apabila penghasilan berkurang, dicatatnya di debit. Contohnya, diterima pembayaran dari Tuan Arifin sebesar 500.000. Maka analisis transaksinya yaitu debit kas sebesar 500.000 karena aset bertambah, kredit pendapatan sebesar 500.000 rupiah karena pendapatan bertambah. Selanjutnya yaitu beban atau prive. Apabila beban atau prive bertambah, dicatatnya di debit, dan apabila beban atau prive berkurang, dicatatnya di kredit. Contohnya, Tuan Budi mengambil uang dari perusahaan sebesar 15 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Maka analisis transaksinya debit prive Tuan Budi sebesar 15 juta rupiah karena modal berkurang, dan kredit kas sebesar 15 juta rupiah karena aset berkurang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.